10 tahun di sini banyak banget kenangan, dari mulai yang nggak punya rumah, terus kerja keras kita nyanyi itu nggak berhenti, duitnya semua buat rumah, sampai ini kita sebut rumah tumbuh, dari rumah bagus jadi tumbuh. Ya insya Allah mau jadi ayah sebentar lagi ya, tentunya sangat bangga, semoga depannya bisa lebih baik lagi dalam menjadi ayah bagi anak dan istri saya. Udah, cuman nanti aja saya umumin. Insya Allah, sedikasinya aja saya mas. Insya Allah pertengahan April. Hai Occasion Vibe, kembali di Behind Celeb bersama dengan gua Tomo Timotius. Hari ini gua mau kasih 2 kabar terhangat. Berita pertama, turun 11 miliar, Ashanty dan Anang jual rumah mewah di Cinere. Ada apa? Kabar mengejutkan datang dari pasangan Ashanty dan Anang Hermansyah. Rumah megah bergaya klasik di kawasan Cinere yang selama ini dikenal bak istana keluarga resmi dilepas ke pasaran. Hunian seluas 1.428 meter persegi itu dulu sempat dibanderol hingga 36 miliar rupiah. Bahkan disebut di atas harga pasaran. Sekarang harganya turun jadi 25 miliar, diskon 11 miliar. Hingga membuat publik melongo dan bertanya-tanya. Rumah yang dijuluki Ashanty sebagai rumah tumbuh kembang bukan sekedar bangunan mewah dengan pilar besar dan halaman luas. Di sanalah perjalanan keluarga mereka bertumbuh dari masa merintis hingga menikmati puncak popularitas. Banyak momen penting tercipta di sana, mulai dari kebersamaan keluarga hingga berbagi konten yang akrab di mata publik. Tidak heran, keputusan menjual rumah ini terasa emosional. Lalu benarkah penjualan ini karena bangkrut? Berikut video selengkapnya. Pemirsa, Istana Cinere yang ikonik dan sempat ditinggali oleh The Hermansyah Family kembali mejeng di situs jual beli rumah. Anang Hermansyah dan Ashanty rupanya sudah mantap ingin menjual rumah 3 lantai yang dihuni sejak tahun 2013 itu. Jika tahun 2020 silam, Anang Ashanty tak jadi menjual rumah itu meski sudah deal di harga 35 miliar. Maka sekarang setelah 6 tahun berselang, rumah bergaya Eropa klasik itu turun harga menjadi 25 miliar. Seolah tak mempertimbangkan nilai apresiasi atau lonjakan harga rumah per tahun, Anang dan Ashanty justru siap rugi asal rumah mereka laku. Bak sebuah mobil tua yang mengalami depresiasi atau penurunan harga seiring waktu pemakaian, Anang Ashanty tak lagi memikirkan keuntungan. Padahal dulu Istana Cinere tak jadi dijual meski laku di atas harga pasaran, karena rumah itu menyimpan selaksa kenangan. Rumah itu seolah memiliki ruh tempat anak-anak bertumbuh. 10 tahun di sini banyak banget kenangan, dari mulai yang nggak punya rumah, terus kerja keras kita nyanyi itu nggak berhenti, duitnya semua buat rumah, sampai ini kita sebut rumah tumbuh, dari rumah bagus jadi tumbuh. Tawa, canda, dan tangis pedih tertumpah di rumah itu. Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 1.428 meter persegi itu seolah menjadi simbol perjuangan dan kemapanan Anang Ashanty di dunia hiburan. Ditopang pilar nan kokoh ala White House, plus 11 kamar utama dan 10 kamar mandi, serta kolam renang, ruang gym, studio musik, salon, hingga foyer yang megah, rumah Anang Hermansyah sempat menjadi rumah selebriti termewah pada 1 dekade lalu. Ini dulu Mas Anang sok-sokan maunya tangga melayang. Aku bilang jangan sampai ada yang melayang bener dari sini kan. Nih guys, dulu ini yang mahal nih gini-gini. Ukiran-ukirannya, kalau sekarang mungkin udah gak model ya sekarang. Ya, semua sudut Istana Cinere seolah menyimpan kenangan indah. Tapi ketika terdesak, kenangan indah tak bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Kabarnya Anang Ashanty nekat jual rumah karena terancam bangkrut pasca diterpa ujian bertubi-tubi. Setelah usaha kosmetik yang diwarnai kasus hukum gulung tikar 3 tahun silam, gerai usaha kuliner Ashanty pun tutup buku dengan menyisakan konflik hukum melawan mantan karyawannya, Ayu Hairunurisa. Ayu yang sudah dipenjara atas kasus penggelapan dana dan pemalsuan tanda tangan menggugat Ashanty secara perdata dengan nilai gugatan 100 miliar. Jika Ashanty kalah, maka Istana Cinere seharga 25 miliar pun tak cukup untuk membayar gugatan seteru hukumnya itu. Semoga ya kenangan ini akan selalu ada, dibangun dengan segala keindahan dan kesedihannya. Isu itu mencuat setelah beberapa bisnis mereka dikabarkan tutup dan muncul persoalan hukum dengan mantan karyawan.
Tapi hingga sekarang tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa pasangan ini berada di ujung tanduk finansial. Dalam dunia bisnis, naik turun usaha adalah hal biasa. Ibarat roda yang kadang di atas, kadang parkir dulu buat isi bensin. Bisa jadi, menjual rumah adalah bagian dari strategi dan penyesuaian gaya hidup. Rumah megah memang membanggakan, tapi perawatannya juga nggak main-main. Yang jelas, rumah boleh dijual, kenangan tetap tinggal. Sekarang publik penasaran siapakah calon pemilik baru Istana Cinere yang penuh cerita itu. Kabar selanjutnya datang dari Rizky Ridho yang bersiap gendong anak pertama. Kabar bahagia datang dari bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang tak lama lagi akan menyusul sang sahabat Egy Maulana Fikri menyandang status baru sebagai seorang ayah. Sang istri tercinta, Sandi Aulia, kini telah memasuki usia kehamilan 7 bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan April mendatang. Momen ini tentu menjadi babak baru yang penuh antusias bagi pasangan muda tersebut. Di tengah padatnya jadwal latihan dan juga pertandingan, Ridho tampak menikmati peran barunya sebagai calon ayah. Ia kerap menunjukkan sisi lembut dan perhatian kepada sang istri. Dari lapangan hijau ke ruang keluarga, fokusnya kini bukan hanya menjaga lini pertahanan, tetapi juga bersiap menyambut pemain baru dalam tim kecilnya di rumah. Berikut video selengkapnya. Pesepak bola Timnas Indonesia Rizky Ridho sebentar lagi susul Egy Maulana Fikri jadi seorang ayah. Sang istri tercinta Sandi Aulia kini sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan yang diperkirakan lahir April mendatang. Rizky Ridho tak sabar segera jadi ayah. Benarkah meski masih 2 bulan anak pertamanya lahir, Rizky sudah menyiapkan nama untuk sang baby yang masih dirahasiakan jenis kelaminnya? Ya insya Allah mau jadi ayah sebentar lagi ya, tentunya sangat bangga, semoga depannya bisa lebih baik lagi dalam menjadi ayah bagi anak dan istri saya. Udah, cuman nanti aja saya umumin. Insya Allah, sedikasinya aja saya mas. Insya Allah pertengahan April. Menariknya, pasangan ini ternyata sudah menyiapkan nama untuk sang buah hati. Namun mereka memilih untuk menyimpannya rapat-rapat hingga hari kelahirannya tiba. Keputusan itu membuat banyak penggemar ikut penasaran, sekaligus mendoakan agar proses persalinan berjalan dengan lancar. Ridho pun berharap kehadiran sang anak kelak bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus berkembang, baik sebagai pesepak bola maupun kepala keluarga. April nanti bukan hanya soal jadwal pertandingan, tapi juga tentang detik-detik paling berharga dalam hidupnya, yaitu menyambut tangis pertama sang buah hati. Itu dia Behind Seleb hari ini, hari Minggu 1 Maret 2026. Untuk informasi terkini, buka aja okezone.com dan jangan lupa subscribe Okezone 5. Gua Tommy, sampai ketemu lagi di Okezone 5 selanjutnya. Bye-bye! Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.